Yang tentunya membuat kasus ini menjadi semakin misterius dan ya tidak bisa ditebak sebenarnya apa yang terjadi di balik tingkah laku keluarga ini. Sekarang kita akan bersama-sama membahas beberapa teori yang diyakini beberapa orang tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Jamieson. Teori yang pertama. Teori yang pertama ini merupakan teori yang sangat dipercayai oleh keluarga besar Bobby dan Sherilyn Jamieson, yaitu keluarga ini dibunuh. Jika kalian sadari, keluarga ini tuh memiliki banyak masalah yang berkaitan dengan pengadilan dan juga hukum yang membuat keluarga ini memiliki cukup banyak musuh. Dan Bobby Dale seperti yang kita tahu juga bermasalah dengan ayahnya, bahkan mereka terlibat pertengkaran yang hampir membuat Bobby senior itu menabrak Bobby Dale menggunakan mobilnya, yang mana tidak terhindarkan juga mereka juga sempat beradu fisik dan juga saling melukai satu sama lainnya. Dan bahkan pada waktu sebelum menghilangnya Bobby Dale itu adalah waktu di mana Bobby Dale dan juga Bobby senior harus melakukan persidangan lanjutan terkait harta. Dan selain Bobby Dale yang juga bermasalah dengan ayahnya, kita juga tahu kalau Sherilyn ini juga bermasalah dengan warga setempat yang berkaitan dengan ideologi supremasi kulit putih yang dia yakini. Sehingga dipercaya nih, jangan-jangan mungkin saja pada waktu itu Bobby dan Sherilyn ini diikuti oleh musuh mereka atau orang yang tidak menyukai mereka. Kemudian mereka lalu dipaksa untuk keluar dari mobil dan ditawan. Lalu untuk membuat polisi sedikit kebingungan, dia lalu mengambil foto Madison dengan latar belakang pemandangan di area tersebut, seolah-olah mereka sedang menikmati pemandangan yang menurut nenek Madison dan keluarga besar lainnya itu terlihat sangat aneh. Hal ini dikarenakan Madison itu seseorang yang sangat fotogenik banget, sedangkan di foto yang diambil pada saat itu Madison tidak terlihat bahagia atau tidak mencerminkan aksi fotogenik yang biasanya dia lakukan. Madison terlihat seperti ketakutan, bahkan dia melipat tangannya dan tidak melihat ke arah kamera, bahkan melihat ke tempat yang lain, yang mungkin saja saat itu dia dipaksa untuk berfoto oleh seseorang yang tidak dia kenal, dan kedua orang tuanya ditahan dan berada di sisi di mana pandangan matanya berada. Selain itu, panggilan keluar yang dilakukan melalui ponsel itu kemungkinan besar adalah upaya untuk membuat sebuah alibi bahwa keluarga ini sebenarnya masih hidup di hari itu. Padahal ada kemungkinan bahwa keluarga ini sudah dihabisi di tempat lain, dan ada kemungkinan juga mayatnya baru dibuang di lokasi ditemukannya mayat atau tulang belulang setelah 4 tahun berlalu. Dan seluruh aksi itu, pembuangan mayat itu baru dilakukan ketika pencarian besar-besaran yang dilakukan oleh 300 orang itu dihentikan. Tapi anehnya teori ini memiliki sedikit keanehan, yaitu tidak adanya tanda-tanda kekerasan atau kerusakan pada mobil truk mereka, yang menjatuhkan teori kalau kemungkinan adanya penyerangan atau seseorang yang memaksa mereka untuk keluar dari mobil truk mereka. Dan kalaupun seandainya keluarga ini baru disergap ketika mereka melihat tanah sebesar 40 hektar, kenapa? Kok ketika mereka melihat tanah sebesar 40 hektar itu mereka meninggalkan ponsel, GPS, bahkan anjing mereka, dan hanya membawa pistol kaliber 22 dan satu tas kerja saja, yang tentunya masih menjadi misteri. Sebenarnya kemana benda-benda itu? Teori yang kedua adalah bunuh diri. Teori yang kedua ini muncul ketika pada penyelidikan pertama di tahun 2009, pihak kepolisian itu menemukan rangkaian surat sebanyak 11 halaman yang dituliskan oleh Sherilyn, si istri, untuk Bobby, sang suami. Dan surat tersebut berisikan seluruh kebencian Sherilyn kepada Bobby selama ini. Dan bahkan karena surat ini penuh dengan kebencian banget, surat ini bahkan dijuluki sebagai hate letter. Dan karena ditemukannya surat inilah diyakini bahwa pada saat itu Sherilyn sudah sangat lelah dengan hidupnya, dia juga lelah dengan Bobby sang suami yang sudah sangat dia benci, dia juga lelah dengan semua masalah yang timbul dalam kehidupannya berkeluarga. Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Bobby dan Madison, kemudian melakukan bunuh diri. Apalagi diketahui pada saat itu Sherilyn ternyata mengidap penyakit bipolar. Tetapi pihak keluarga besar Sherilyn dan juga Bobby membantah keras teori ini, karena menurut mereka hal ini tidak akan mungkin dilakukan oleh Sherilyn ataupun
Bobby. Karena mereka itu saling mencintai dan mereka selalu mendukung satu sama lain. Dan bahkan bisa bertahan sampai saat ini, yang bisa dibilang perjuangan cinta mereka itu sudah benar-benar terbukti. Dari Sherilyn yang sudah pernah menikah, bahkan Bobby yang sampai tidak bisa berjalan, tetapi mereka tetap memilih untuk bersama. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa kok Sherilyn menuliskan head letter sebanyak 11 halaman tentang seluruh kebenciannya kepada Bobby selama ini? Apakah mungkin Sherilyn berpura-pura terlihat bahagia bersama dengan Bobby, padahal aslinya dia tidak bahagia? Tetapi teori ini juga memiliki sebuah kelemahan, yaitu kalau memang seandainya nih Sherilyn merencanakan bunuh diri massal keluarga ini dengan cara membunuh Bobby, membunuh putri mereka Madison, dan juga bunuh diri, maka seharusnya ketika dilakukan pencarian yang melibatkan 300 orang, pasti akan ditemukan tubuh mereka. Tetapi tidak ditemukan apapun, bahkan kalaupun Sherilyn memang benar-benar bunuh diri, pasti pistol kaliber 22 akan ditemukan. Dan paling tidak mereka juga akan menemukan tas kerja berwarna coklat. Tetapi ini semuanya tidak ada, baik pistol kaliber 22 tidak ada, tas kerja berwarna coklat juga tidak ada. Yang membuat tanda tanya baru lagi, siapa yang mengambil benda-benda tersebut? Apakah mungkin diambil oleh hewan? Teori yang ketiga ini adalah pasangan suami istri ini diyakini terlibat perdagangan narkoba. Teori ini muncul dan diyakini setelah tas kerja yang dibawa pasangan ini menghilang dan ditemukan uang cash sebesar $32.000 di dalam truk mereka. Yang diyakini oleh beberapa orang bisa saja tas kerja yang menghilang itu berisikan narkoba dan uang sebesar $32.000 adalah hasil transaksi narkoba mereka. Selain itu nih, menurut Israel Beukam, salah seorang polisi yang terlibat penyelidikan, mengatakan kalau sepertinya mereka dipaksa berhenti dan keluar dari truk untuk bertemu dengan seseorang yang mereka kenal, dan mungkin saja mereka keluar karena keinginan mereka, ataupun bisa jadi dipaksa oleh keadaan. Di teori ini diyakini karena kondisi ekonomi yang sangat berat, apalagi kita tahu kalau Bobby dan juga Sherilyn tidak bekerja dan hanya bergantung dan hidup dari tunjangan pemerintah. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi pengantar atau penjual narkoba. Dan alasan mereka pindah dan membeli tanah seluas 40 hektar di area hutan adalah agar tidak ada yang mengetahui aktivitas ilegal mereka. Kemudian di hari sebelum mereka pergi melihat tanah yang akan mereka beli, mereka melakukan transaksi narkoba, yaitu di area puncak yang tertera di GPS. Kemudian setelah transaksi berhasil dan keluarga ini mendapatkan uangnya, pihak pembeli mengikuti keluarga ini dan memberhentikan mobil truknya dengan alasan ingin mengajaknya melihat pemandangan. Dan oleh karena itulah mereka akhirnya keluar tanpa membawa apapun termasuk anjingnya, dan hanya membawa ponselnya saja untuk mengambil foto. Plus mereka juga membawa pistol untuk berjaga-jaga atau mengantisipasi dari kejadian buruk yang mungkin saja terjadi. Sedangkan alasan kenapa keluarga ini mau keluar karena ya ingin menjalin hubungan baik dengan buyernya. Jadi ya ngikutin aja lah, after service lah istilahnya. Atau ya cuman diajak keluar ngelihat pemandangan, berfoto bareng, ya kenapa nggak mau. Jadi itulah yang membuat keluarga ini akhirnya keluar dari mobil truknya yang diyakini oleh beberapa orang. Tetapi ternyata pembeli narkoba atau komplotan narkoba ini melihat keluarga Jamison membawa pistol dan menganggap kalau keluarga ini cukup menyusahkan dan tidak dapat dipercaya. Mereka lalu segera melumpuhkan keluarga ini dan memaksa Madison untuk berfoto dan melakukan skema panggilan keluar hingga akhirnya menghabisi keluarga ini dan membuang tubuhnya di lokasi dekat truk mobil berada beberapa waktu setelah pencarian usai dilakukan. Teori ini tentunya bisa menjelaskan kemana perginya tas kerja dan juga pistol kaliber 22 serta foto Madison yang kemungkinan diambil oleh orang lain dan juga panggilan keluar yang
dilakukan dari ponsel Bobby tersebut. Tetapi kebenaran aktivitas perdagangan narkoba ini sendiri masih belum bisa dikatakan valid. Bisa aja bukan narkoba, tetapi perdagangan sesuatu yang lainnya yang sama-sama berharga. Dan mungkin kalian di sini akan bertanya-tanya, kok bisa ponsel yang awalnya dibawa keluar dari mobil truk bisa dikembalikan ke dalam mobil? Jawabannya adalah karena ada anjing di dalam mobil keluarga Madison. Kita sama-sama tahu kalau keluarga Jamison ini membawa anjing kesayangan mereka, dan sangat-sangat umum banget di Amerika dan juga di luar negeri lainnya kalau membawa hewan peliharaan di dalam mobil, maka sang pemilik harus membuka sedikit dari kaca mobil mereka yang ditujukan untuk membuat anjing atau hewan peliharaan mereka mendapatkan udara yang cukup. Tetapi hal ini tidak menjelaskan kenapa kok komplotan narkoba ini tidak mengambil uang 32 US dollar yang ada di bawah kursi pengemudi. Apakah mereka tidak melihat uang tersebut ataukah mereka tidak mau ambil pusing dengan uang itu, yang penting dia bisa menghabisin keluarga ini? Kita juga nggak tahu. Kenapa kok mereka meninggalkan uang yang cukup banyak juga, yang berarti kan kalau mereka mengambil uang 32.000 US dollar itu mereka akan mendapatkan barang atau mungkin narkoba secara free. Tapi mereka nggak melakukannya tuh. Teori yang selanjutnya adalah kemungkinan keluarga ini menjadi korban sekte sesat. Diketahui di daerah tersebut terdapat sebuah sekte yang cukup sangat meresahkan masyarakat. Sekte tersebut terkenal melakukan ritual-ritual aneh dan dipercayai kalau bisa saja keluarga ini menjadi korban dari ritual tersebut. Jadi skemanya adalah keluarga ini ketika melihat tanah yang akan mereka beli sebesar 40 hektar itu, mereka disergap atau dijebak oleh sekte ini, kemudian disekap oleh anggota sekte selama beberapa hari hingga mereka akhirnya bisa melakukan ritual dengan mengorbankan anggota keluarga Jamison. Setelah itu, untuk menghilangkan bukti-bukti, mereka kembali membuang keluarga Jamison ke hutan di mana mereka menyekapnya. Lalu, secara tidak sadar, mereka membuangnya di dekat truk mobil mereka. Entah secara sadar ataupun tidak, ataupun agar istilahnya membuat sedikit alibi bahwa keluarga ini sebenarnya tidak pergi jauh dari mobilnya dan tidak terlihat seperti pergi berhari-hari, maka dia diletakkan sejauh 2,7 mil dari mobil truknya. Tapi ini tidak bisa menjelaskan kemana perginya pistol kaliber 22 serta tas kerja yang hilang itu. Dan kalaupun memang keluarga ini dijebak oleh sekte sesat, bukankah mereka membawa pistol yang bisa digunakan untuk pertahanan diri? Tapi kenapa kok mereka bisa mengikuti sekte ini? Apakah mereka sudah dirasuki sesuatu? Teori yang terakhir ini bisa dibilang menjelaskan tingkah laku aneh yang dilakukan keluarga Jamison sesaat sebelum mereka pergi dari rumahnya yang terekam di CCTV, yaitu mereka adalah penganut setan. Kalau kita tahu bersama-sama, sebelum menghilang keluarga ini bisa dibilang melakukan hal-hal yang cukup unik dan mistis. Seperti Sherilyn yang mempercayai dirinya adalah penyihir, Bobby yang bahkan membeli kitab setan untuk mengusir roh, kemudian mereka yang mengaku diganggu oleh roh-roh halus, bahkan iblis dan juga setan, yang tentunya membuat tanda tanya sebenarnya apa sih yang dilakukan keluarga Jamison ini? Kenapa kok mereka sampai melakukan hal itu? Jangan-jangan nih mereka memang sedang berganti keyakinan. Apalagi ketika beberapa orang menyaksikan rekaman CCTV saat keluarga Jamison ini berkemas, mereka menyebutkan bahwa Bobby Jamison dan Sherilyn Jamison ini terlihat seperti bukan manusia dan bahkan seperti kerasukan sesuatu. Dan dipercayai pada waktu itu Bobby dan juga Sherilyn dirasuki oleh setan atau iblis yang dia sembah. Kemudian roh tersebut menyuruh mereka untuk pergi ke hutan di dekat Red Oak agar kemudian mereka bisa melakukan ritual, dan tas kerja yang hilang itu dipercaya berisikan barang-barang ritual ataupun persembahan. Lalu setibanya di lokasi hutan, mereka mulai melakukan ritual penyembahan. Tetapi sayangnya nih, ritual tersebut tidak berjalan lancar. Lalu roh yang merasuki mereka menjadi sangat marah dan membuat keluarga ini tersesat hingga akhirnya meninggal dunia. Dan karena hal itu jugalah kenapa kok pada waktu pencarian keluarga ini tidak dapat ditemukan, karena istilahnya
sebenarnya mereka sedang melakukan ritual khusus, dan juga ketika nggak berhasil mereka disesatkan oleh roh halus yang tentunya bisa jadi entah ke alam lain atau gimana, terus baru kembali ke hutan itu tadi. Dan kenapa kok mereka membawa uang tunai sebesar $32.000 itu digunakan untuk membayar tanah yang mereka beli secara cash dan tunai agar mereka tidak punya tanggungan. Itu yang diyakini dari teori ini, karena istilahnya mereka membutuhkan tanah itu secepatnya untuk bisa melakukan ritual-ritual tambahan agar memuaskan roh-roh yang mereka sembah. Nah, selain kelima teori yang sangat-sangat terkenal yang tadi aku sudah bahas satu persatu, ada juga teori yang mengatakan kalau keluarga ini sebenarnya cuma tersesat biasa. Mereka tersesat di hutan, kemudian tidak bisa kembali ke mobil truknya, hingga akhirnya mereka terkena hipotermia dan meninggal dunia. Tetapi tentunya ini tidak dapat menjelaskan kenapa kok mereka tidak membawa GPS ataupun ponsel. Dan yang lebih anehnya lagi, kenapa kok bisa ada panggilan keluar yang dilakukan di ponsel yang tertinggal di dalam mobil, yang tentunya nggak mungkin kalau dilakukan oleh si anjing, kan nggak mungkin ya kan. Kemudian seandainya pun kalau keluarga ini tersesat, kayaknya mereka juga nggak akan bertahan selama itu untuk bisa berjalan jauh di hutan, yang tentunya kalaupun mereka hanya tersesat, pasti tim pencari bisa segera menemukan mereka, atau paling nggak menemukan tubuh mereka yang sudah lemas atau sudah meninggal dunia mungkin. Dan kalaupun memang mereka tersesat, kok bisa mereka ditemukan berjarak kurang dari 3 mil dari mobil mereka berada, yang tentunya kayak yakinkah tersesat? Yang menurutku kayaknya nggak mungkin deh sesimpel itu. Kalau menurut pendapatku pribadi sih, aku lebih prefer yang teori tentang narkoba tadi. Bukan karena aku meyakini keluarga Jamieson terlibat perdagangan narkoba, tetapi karena detail rentetannya lebih logis untuk difikirkan terjadi. Dan kalaupun memang mereka tidak menjual narkoba, bisa saja mereka menjual benda lain yang sama-sama berharganya, yang sangat-sangat membutuhkan perhatian lebih atau tindakan lebih, seperti narkoba. Kalau menurut kalian sendiri, kalian lebih percaya yang mana nih? Apakah mungkin kalian lebih percaya dengan teori yang berkaitan dengan roh-roh halus? Ataukah kalian lebih percaya dengan sesuatu yang lebih logis? Dan kalaupun ada detail-detail yang belum aku tambahkan di video kali ini, kalian boleh tambahkan di kolom komentar, agar kita bisa sama-sama berdiskusi bersama tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Jamieson ini. Dan ya, begitulah akhirnya dari keluarga Jamieson ini. Sampai akhir kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan teori-teorinya masih bersimpang siuran tentang apakah benar, apakah tidak, apakah mungkin, apa yang sebenarnya dia lakukan, itu semuanya masih menjadi tanda tanya. Ya, begitulah episode kita pada video kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video kalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan kalian juga bisa follow aku di Instagram di @deviamari13. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dan BTW, penting banget loh nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean-updatean aku selanjutnya. Itu penting banget guys. Soalnya terkadang kalau kalian buka YouTube, itu belum tentu video aku muncul di depan. Jadi please deh, nyalain lonceng notifikasinya. Oke, sekian video aku minggu ini. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Nah. Teori ini muncul ketika pihak kepolisian itu menemukan ojo sayang nyarek iki gak sayang.